Yang kami hormati Ibu Hernawati selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 14 Binamu. Yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian dan juga Saudara Mulyono yang kami hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat segalanya, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga kegiatan ini nantinya akan berjalan dengan lancar, kemudian kami semua juga bisa mengambil materi positif yang disampaikan oleh saudara pemateri. Nah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya akan membacakan random acara pada kegiatan diseminasi ini. Yang pertama, sambutan oleh Kepala Sekolah. Yang kedua, penyampaian materi diseminasi oleh pemateri. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutupan. Marilah kita bersama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, sambutan oleh Kepala Sekolah Ibu Hernawati SPD. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, khususnya guru penggerak Pak Mulyono. Syukur alhamdulillah, kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua, sehingga kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagai guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah lolos jadi guru penggerak. Jadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, khususnya yang lolos dari guru penggerak, tolong apa yang kita dapat kita kembangkan di sekolah ini, di UPT 14 Binamu. Bapak dan Ibu guru yang belum mendaftar guru penggerak, silahkan mendaftar untuk guru penggerak, supaya kita juga lolos jadi guru penggerak.
saja yang saya sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hernawati selaku Kepala UPT SD Negeri 14 Binanu yang telah memberikan sambutan dan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Mulyono Amin, SPDI, dalam tema diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan untuk Bapak Ibu guru demi kelancaran acara. Yang pertama, dimohon Bapak Ibu mengamati dengan seksama materi yang disampaikan oleh Bapak Mulyono agar dapat kita petik inti positif dari materi. Kemudian jika ada yang izin ke belakang, dipersilahkan dengan mengangkat tangan supaya kelancaran acara dapat berjalan. Untuk itu dipersilakan untuk Bapak Mulyono menyampaikan materi diseminasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Pertika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hernawati. Yang saya hormati juga teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini sudah saya tampilkan di atas di slide. Jadi ini salah satu tugas kami di aksi nyata di modul 1.4 untuk mempresentasikan pengalaman kami dan pemahaman kami tentang penerapan budaya positif. Ya, coba dulu next. Ya, jadi modul kali ini di gambar ini, di slide ini saya tampilkan ini adalah modul 1.4 budaya positif. Di sini ada gambar kami, gambar saya dengan beberapa siswa. Jadi ini adalah kegiatan penerapan kegiatan keyakinan kelas yang kami sepakati di kelas kami. Itu di kelas 3 ada beberapa keyakinan kelas yang kami sepakati. Inilah ya, coba. Sebelum masuk materi ada 3 pertanyaan pemantik. Di sini terserah Bapak Ibu guru mau setuju atau tidak. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira melalui hukuman apakah itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Ini terserah Bapak Ibu guru mau setuju atau tidak. Sebentar kita akan bahas apa itu hukuman. Yang kedua adalah memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ini juga bentuk berupa hukuman yang dalam hal positif, yaitu hukumannya membaca atau membersihkan halaman sekolah. Itu dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak, terserah Bapak Ibu guru dulu mau setuju atau tidak. Selanjutnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini adalah salah satu penghargaan. Ketika ada anak yang dikasih penghargaan, apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Ini juga terserah Bapak Ibu guru mau setuju atau tidak. Ya, next. Jadi adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini ada beberapa item. Yang pertama adalah
materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya adalah ini keyakinan kelas yang saya tampilkan tadi. Ada materi tentang keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Selanjutnya adalah materi tentang 5 posisi kontrol. Jadi sebagai seorang guru itu ada posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Sebentar kita akan bahas materi ini. Dan materi terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi juga pasti Bapak Ibu guru bertanya, apa itu segitiga restitusi? Sebentar kita akan bahas. Ya, next. Nah, kita masuk materi pertama. Materi pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Coba lanjut next. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Nah, saya coba minta kepada Bapak Ibu guru perhatikan gambarnya baik. Saya ada gambar kepala tangan. Ini paradigma kita. Jadi kegiatan kepala tangan ini, ada A dan B. Anda dan teman Anda melakukan kepala tangan. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Setelah itu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu atau kertas itu dengan segala daya dan kekuatan kita. Buatlah kepala tangan. Nah, sedangkan teman B akan mencoba dengan tenaga yang sekuat tenaga. Dia akan menggunakan berbagai cara untuk meminta kepada Anda agar supaya memberikan benda tersebut. Entah teman kita dengan melalui membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja yang dilakukan untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, kegiatan ini dapat merubah paradigma kita bahwa ketika ada sesuatu yang kita inginkan, kita akan melakukan berbagai cara. Teman kita akan melakukan berbagai cara akan mendapatkan sesuatu yang berharga itu. Entah dia melalui membujuk, mengancam, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini bisa kita pikirkan. Kira-kira apa yang kita gunakan untuk mendapatkan benda tersebut? Ya, coba kita lanjut. Ini apa yang terjadi? Di sini perubahan paradigma dari kontrol atau dari pilihan isolasi kontrol. Jadi seorang guru itu ilusinya guru dapat mengontrol si murid. Yang kedua adalah mengilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ada juga ilusi yang mengatakan bahwa semua penguatan positif penting dan bermanfaat. Ada juga mengatakan bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, siapa sesungguhnya yang memiliki posisi kontrol terhadap paradigma yang tadi? Di sini saya sudah tampilkan ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Jadi sebelum kita mempelajari teori kontrol, ada di stimulus kita bahwa bagaimana kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua adalah perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan dari kita. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Itu bagian dari tadi. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita membujuk pasti akan ada pemaksaan. Itu adalah stimulus kita. Yang selanjutnya adalah model berpikir kita antara menang dan kalah. Nah, di posisi kontrol terkait dengan yang tadi stimulus respon. Yang pertama adalah kita berusaha. Kita berusaha dulu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebagai seorang guru kita pahami dulu siswa bagaimana dia pemahaman siswa tersebut, murid tersebut tentang dunianya. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah perilaku. Semua perilaku siswa itu maupun manusia itu memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku itu ada tujuannya. Makanya kita harus tahu dulu kira-kira apa tujuannya. Selanjutnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini paling penting. Kita tidak boleh dikontrol dan mengontrol orang lain. Tapi yang kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Nah ini selanjutnya ada berkaitan yang tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Selanjutnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru.
Jadi di sini ada yang namanya kolaborasi. Dalam kolaborasi itu kita dapat menciptakan sebuah pilihan-pilihan yang baru, sebuah arahan-arahan yang baru. Selanjutnya adalah kita harus melakukan model berpikir, yaitu menang, dan terus menang. Artinya kita harus berusaha dulu. Dan boleh ada di dalam diri kita ada rasa untuk kalah. Kita usahakan dulu bagaimana caranya supaya bisa menang dan terus menang. Nah, kembali ke budaya disiplin positif. Disiplin positif menurut dokter atau menurut Dr. William Plaser ada beberapa yang saya tampilkan. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini dia pemahamannya. Nah, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini ada namanya teori motivasi. Ada dua dalam teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Yang mana itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik itu ada dua. Yang pertama, kita termotivasi karena kita takut untuk dihukum. Nah, ini yang biasa dilakukan anak-anak. Rata-rata murid kita termotivasi mengerjakan PR karena hanya karena takut dihukum. Karena takut dihukum, makanya dia kerjakan PR-nya. Yang kedua, yang mana itu lagi motivasi ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini seperti tadi, untuk mendapatkan penghargaan. Rata-rata siswa melakukan tugasnya dengan percaya diri hanya untuk mendapatkan penghargaan tanpa dia tahu apa itu tugas yang sebenarnya, tanpa dipahami. Nah, kita masuk di motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu, nah, ini tentang bagaimana untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai dan kebajikan universal, dan ada keyakinan keras. Dalam motivasi ekstrinsik ini, di sini lagi yang kita butuhkan kepada murid, bagaimana murid melakukan tugasnya karena memang itu suatu kebutuhan bagi dirinya, bukan karena ada unsur menghindari hukuman, bukan hanya karena ingin mendapat penghargaan dari gurunya, tetapi ini betul-betul termotivasi dari dalam dirinya sendiri karena betul-betul kebutuhannya untuk menghargai dirinya. Selanjutnya ada model berpikir tentang menang-menang. Nah, yang dimana di situ ada juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini saya akan bahas. Kalau sebentar saya akan kenal. Di dalam kolaborasi dan model berpikir menang ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai pemukul. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Dan yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima posisi guru sebagai manajer. Nah, inilah 5 posisi guru. Sebentar kita jelaskan satu persatu apa yang dimaksud pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, ada 3 yang kita akan lakukan. Untuk ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan dari setiap manusia. Ada di sini ada ditampilkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama, yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana bertahan hidup? Yang kedua adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini sebentar kita akan bahas satu persatu. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah makna disiplin? Nah, apa itu disiplin? Kira-kira apa itu disiplin? Nah, disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, ini bahasa asing, ini saya kurang paham dari bahasa asing. Nah, ini artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid Socrates dan Plato. Nah, ini pendapatnya Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang ingin, sebagai tujuan apa yang dihargai.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini juga ini harus kita pahami bahwa disiplin itu bukan karena bukan karena pencapaian atau sesuatu yang ingin kita lakukan, tapi memang karena disiplin itu membuat orang menggali potensinya agar mendapatkan sebuah tujuan. Itu tadi tentang budaya disiplin positif. Sekarang kita masuk nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat dulu di atas. Jadi ada saya tampilkan ini pengertiannya, ada gambar ini. Kita langsung saja apa itu nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi menurut Dr. William Glasser tentang terkontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah itulah salah satu nilai-nilainya. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah ini pendapatnya Dian Gosset. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mana itu profil pelajar Pancasila? Nah, ini yang sudah mulai diterapkan. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri, yang ketiga bernalar kritis, selanjutnya berkelindahan global, dan selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah yang akan kita terapkan nantinya pada kurikulum merdeka ini tentang profil pelajar Pancasila. Dan ini yang kita harapkan yang dapat diterapkan kepada anak-anak kita. Nah, itu tadi tentang materi disiplin positif. Kita masuk ke materi kedua. Jadi saya harap ini materi bisa dipahami. Nanti sebentar kalau ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, ada sebentar sesi tanya jawab. Materi kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah ini apa itu motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, kita akan bahas ini. Kita masuk dulu teori motivasi. Tadi saya sudah gambarkan ada dua, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Artinya ada motivasi memang karena mau dapat penghargaan, ada motivasi memang karena tidak mau dihukum. Tetapi yang kita inginkan di murid adalah motivasi bagaimana karena memang menghargai dirinya sendiri. Nah ini yang pertama adalah motivasi eksternal. Yang mana itu? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang dibilang motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini rata-rata guru melakukan motivasi hanya sekedar eksternal saja. Artinya murid tidak memahami atau tidak secara sebenarnya bahwa motivasi yang dilakukan itu betul-betul karena untuk menghargai dirinya, tapi dia hanya takut dihukum. Rata-rata kita guru itu kasih motivasi karena muridnya itu termotivasi karena takut hukuman saja, bukan karena betul-betul mau pahami atau mau menghargai dirinya. Itu tingkat motivasinya, karena dia hanya takut dihukum, makanya dia termotivasi untuk melakukan itu pekerjaannya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah ini juga rata-rata guru banyak kejadian kasus itu melakukan ke murid ketika melakukan suatu tugas. Rata-rata guru menyiapkan suatu imbalan atau penghargaan bagi murid yang mencapai nilai yang tertinggi. Nah ini juga masuk motivasi eksternal. Artinya siswa termotivasi bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena mau mendapat penghargaan.
Nah ini juga masuk ke dalam motivasi eksternal. Nah ini yang kita butuhkan. Dan selanjutnya adalah motivasi internal. Nah ini ada 7 disiplin positifnya, yaitu motivasi karena memang untuk menghargai diri sendiri. Nah ini ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah ini kita harus terapkan ini kepada murid. Artinya kita motivasi murid, kita bertanya kepada murid, kira-kira kalau kamu melakukan ini, kira-kira apa yang akan terjadi pada hidupmu? Nah, apa yang akan terjadi dalam duniamu ketika kamu melakukannya? Artinya betul-betul motivasinya itu betul-betul dari dalam diri murid itu sendiri, bukan karena faktor dari luar atau faktor dari dua motivasi yang di atasnya itu karena hukuman atau karena ini mendapat timbangan atau penghargaan. Nah ini, nah, mungkin bapak kenal ini, bapak ibu kenal pasti siapa ini? Ini adalah tokoh bapak pendidikan kita, namanya adalah Ki Hajar Dewantara. Inilah dia bukan Ki Hajar Dewantara, tokoh yang patut kita teladani. Apa-apa yang diajarkan kepada kita, yang diwariskan kepada kita, yang harus kita kembangkan untuk anak didik kita. Nah di sini dia berpendapat tentang kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara atau yang biasa disebut dengan KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, mungkin kita bisa analisis ini, analisa bapak perkataannya ini. Jadi merdeka itu tidak terlepas dari kata perintah, tetapi bagaimana kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Artinya kalau kita ingin merdeka, kita harus pandai dulu, pandai memerintah diri kita sendiri dulu, baru kita akan terapkan kepada orang lain. Seperti juga pada saat kita mengajar sebagai seorang guru, kita semuanya sebagai contoh teladan bagi murid kita. Jadi kita pandai-pandai dulu bagaimana cara kita memerintah diri kita sendiri, artinya memerintah ke arah yang lebih positif yang akan dicontoh oleh murid kita. Jangan sampai kita melarang buang sampah sembarangan, kita sebagai contoh, kita sendiri buang sampah sembarangan. Kan ini bisa saja contoh yang tidak baik untuk murid kita. Jadi artinya kita dulu sebagai seorang pendidik harus pandai-pandai dulu agar kita bisa merdeka. Selanjutnya, kita masuk tentang dihukum oleh penghargaan. Mungkin ini ada terpikir di pikiran kita, apa maksudnya ini hukum oleh penghargaan? Artinya dihukum tapi oleh penghargaan. Nah, ini ada penjelasannya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini menurut pendapat Al-Fiqh. Jadi dihukum oleh penghargaan artinya rata-rata ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, ini hanya menampakkan atau adanya dorongan motivasi eksternal saja. Nah ini biasa dilakukan oleh guru. Dia rata-rata memberikan tugas dan memberikan penghargaan kepada murid. Siapa yang paling bagus pekerjaannya itu akan dapat penghargaan. Nah nantinya kalau ini yang kita lakukan, itu akan berpengaruh negatif. Artinya anak-anak nanti tidak akan melakukan tugas kalau tidak ada lagi penghargaan. Nah ini yang kita harus pahami betul. Jadi ke depan diharapkan kita memberikan motivasi itu secara internal, bukan eksternal. Artinya ketika memberikan pekerjaan, jangan memotivasi siswa karena itu ingin mendapat penghargaan atau imbalan. Nah ini artinya kita akan dukung sendiri bagaimana cara kita supaya memberikan penghargaan terus. Artinya siswa akan memiliki ketergantungan. Nah itu dia, pasti akan tergantung. Nah ini ada 5. Itu akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang ke depan. Berpengaruh pada penghargaan menghukum. Penghargaan itu adalah hukuman. Penghargaan itu mengurangi ketepatan.
penghargaan itu tidak efektif, serta penghargaan itu merusak hubungan. Artinya ketika ada penghargaan itu saja nanti akan merasa diri bagaimana dengan saya tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah dapat penghargaan. Nah itu maksudnya, itu akan merusak hubungan. Nah ini untuk mulai mengenai lanjutan dari tadi, penghargaan itu menurunkan kualitas. Nah, artinya setiap siswa itu ketika dikasih tugas dan dijanji akan penghargaan, itu kualitasnya akan berbeda karena dia hanya melakukan termotivasi karena itu saja untuk mendapatkan penghargaan tanpa mengetahui bagaimana disebarkan tugasnya. Nah, penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini yang harus kita lakukan, bagaimana itu motivasi intrinsik karena betul-betul siswa termotivasi karena dari dalam dirinya sendiri ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, mungkin kita bisa pahami ini. Kita lanjut. Nah ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah ini saya tampilkan Bapak Ibu ada 5 item. Jadi ketika kita memberikan apresiasi atau pengakuan kepada murid, yang pertama adalah berikan pengakuan secara khusus. Nah, ini. Yang kedua adalah berikan pengakuan secara pribadi. Yang ketiga adalah berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Artinya jangan hanya satu tok saja murid yang kita berikan apresiasi terus. Ini harus bergantian. Kalau bisa semua murid diberikan apresiasi agar termotivasi untuk belajar, agar ada motivasi dari dalam dirinya bagaimana supaya dia memikirkan dirinya, dia menghargai dirinya supaya bisa lebih baik daripada temannya, bukan karena motivasi eksternal. Ini juga berikan pengakuan secara konsisten. Jadi ini jangan berikan apresiasi hanya satu kali saja, satu bulan. Kalau bisa harus konsisten. Kalau mengajar mungkin dalam 1 minggu mungkin 1 kali atau 2 kali lah. Memberikan apresiasi kepada murid kita agar dia termotivasi untuk belajar. Nah ini terakhir adalah fokus pada proses. Nah jadi kita lihat prosesnya, bagaimana perubahan paradigma anak untuk belajar. Kita yang harus fokus itu di prosesnya, apakah betul-betul dia termotivasi, ada perubahan yang dilakukan, dan kita harus fokuskan itu. Nah ini ada beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah ini ada pembuka nilai kebajikan situasi. Nah ini ada kalimat pembuka. Contoh, kita panggil anak siswa kita. Nah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu itu besar sekali. Nah ini sudah masuk nilai kebajikan ini. Ada rasa empati, artinya kalimatnya sudah masuk di ranah kebajikan, nilai kebajikan. Kemarin saya perhatikan, saya rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah ini. Jadi saya petakan ini ada pembuka, ada nilai kebajikannya, ada situasinya. Jadi ada kata-kata pembukanya dulu. Setelah itu kita kasih ada kalimat yang mengandung nilai kebajikan dan ada kalimat di mana terdapat dalam situasi murid itu. Jadi ini yang pertama itu ada siswa yang menolong murid baru di kelasnya. Nah ini contohnya, contoh apresiasinya. Yang kedua adalah saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah ini biasa terjadi pada saat murid mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan dengan. Nah ini itu juga biasa terjadi di kelas kita. Jadi kalau kita mau memberikan apresiasi kepada murid agar termotivasi supaya kelas kita jadi bersih, nah ini bisa kita contoh. Kita berterima kasih, setelah itu memberikan tanggung jawabnya pada saat memungut kertas belanja. Selanjutnya, ini harus kita bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, kira-kira ini Anda saya tampilkan ini Bapak Ibu. Ada tindakan guru, kita menentukan kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi. Nah, pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru. Mungkin kita bisa lihat, kira-kira ketika kita memberikan arahan kepada murid mencatat 100 kali di dalam buku
dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Sebentar kita lihat benar atau salah. Dan pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini juga kita biasa berikan kepada murid. Kira-kira kalau kita disuruh lari, murid disuruh lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan basket ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Lagi-lagi ada. Nah, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu serep di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Ini biasa juga dilakukan PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Coba lanjut. Kita akan lihat bagaimana menjawab. Ini sudah tampil. Jadi ternyata ketika kita menyuruh siswa untuk mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi di sekolah, itu adalah masuk hukuman. Nah ini dalam arti hukuman. Artinya ini karena kesalahannya dirinya pribadi, karena dia tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Makanya itu adalah suatu hukuman bagi dia. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini juga bentuk hukuman. Kenapa dihukum? Karena dia terlambat masuk di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah ini juga hukuman. Kenapa hukuman? Karena ada aturan yang sudah ditetapkan, yang sudah disepakati bahwa harus menggunakan masker ketika ke sekolah. Nah ini menggantikan kertas tugas yang telah dicoret. Ini namanya konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ini adalah rasa tanggung jawab siswa. Nah dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Makanya itu adalah konsekuensi. Nah, makanya ini kasusnya dia menggantikan kertas tugas teman. Karena kenapa? Karena dia mencoret-coret pekerjaan temannya. Makanya itu konsekuensinya. Kau harus ganti tugas temanmu yang telah dicoret-coret, harus bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga masuk konsekuensi, bukan hukuman. Nah, kenapa? Karena diharapkan kepada siswa itu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bukan karena aturan sekolah, bukan karena aturan yang telah disepakati bersama di kelas, tetapi karena sesuatu yang terjadi karena perbuatannya diri sendiri, maka itu termasuk konsekuensi. Makanya harus hati-hati, jangan terlalu lari karena ini kalau terjadi tersenggol airnya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah ini juga biasa rata-rata kan ada aturan di sekolah dilarang memakai sepatu yang tidak berwarna hitam. Nah ketika ada murid, nah itu merupakan hukuman karena ini aturan yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada aturan yang tidak dilakukan ya harus terima bagaimana hukumannya kita telah disepakati. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga masuk konsekuensi. Ada konsekuensinya. Ketika lari terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, nah, konsekuensinya kamu harus lari dulu. Tapi tidak ada aturannya ini. Tapi itu berupa konsekuensi dari perbuatannya. Makanya harus bertanggung jawab. Makanya dia harus berhati-hati, harus tepat waktu atau terlambat. Nah ini ada lagi. Nah ini pengertiannya ini. Jadi Bapak Ibu inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya ketika kita tidak menepati aturan itu pasti dapat hukuman. Dan itu rata-rata menyakitkan. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tetapi biasanya hanya rasa bentuk tanggung jawab kita itu terkadang tidak menyakitkan. Nah itulah contohnya tadi yang saya tampilkan.
Yang kedua, terkait tentang hukuman. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Contoh, karena tidak mengenakan sepatu hitam tadi, dihukum, disuruh jalan tanpa memakai sepatu keliling sekolah. Pasti anak ini pasti mempunyai rasa sakit hati. Pasti ada yang itu rata-rata lama ya. Rata-rata lama ya, kan saya dulu berhukum masuk Pak Baru, punya gitu waktu SD dihukum kan dari sepatu itu. Ini rata-rata pasti karena hukuman. Nah, tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Artinya sebab kayak tadi ketika dia terlambat pelajaran PJOK, dia hanya disuruh lari keliling dua kali keliling lapangan. Nah, setelah itu artinya tidak ada rasa beban, cuma dia ada rasa tanggung jawabnya, makanya harus terjadi. Nah, hukuman juga itu, hukuman memberikan anak membenci kedisiplinan. Artinya gara-gara hukuman rata-rata anak malas, ada satunya benci, dia benci kedisiplinan. Kalau aku begini pasti dihukum ki. Nah, biasa rata-rata anak menjadi ada rasa benci lah, ada rasa bosan lah. Tetapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, contoh tadi yang PJOK lagi, gara-gara terlambat, pasti minggu depan ada mau terlambat deh, nanti disuruh lagi lari. Mau sekolah datang deh. Yang ketiga, kalau hukuman itu ada unsur paksaan. Kenapa ada paksaan? Karena memang ini hukuman sudah disepakati, ada aturan yang mengikat, ada aturannya. Contoh tadi, ada beberapa kasus. Artinya ketika kita melanggar pasti ada hukumannya, karena sudah diketahui bahwa ada aturannya ini, sekolah ada aturannya ini. Tapi kalau konsekuensi itu artinya dia hanya stimulus tanggapan, tidak memberatkan kepada siswa, hanya ada rasa kayak stimulus tanggapannya, sekedar tok saja. Tidak ada paksaan. Selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini tadi kalau ada kasus menyakiti, sakit hati, gara-gara malu, pasti sakit hati, pasti dia akan menyakiti dirinya sendiri. Tetapi kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Artinya seperti yang pegang lagi tadi, pasti dia kalau dihukum pasti dia mau menyesuaikan diri. Minggu depan mau terlambat, mau berhukum lagi supaya datang. Nah, dia akan menyesuaikan diri dari terlambat menjadi rajin. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Kalau hukuman itu mengandung konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Nah, itulah tadi perbedaannya di kasusnya juga. Selanjutnya, hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini karena hukuman biasa anak rata-rata berbohong. Siapa yang pukul temannya? Bukan saya, karena ada hukumannya, siapa mengganggu teman hukumannya ini. Nah, pasti tidak mau mengakui. Nah, rata-rata menyembunyikan kesalahannya, saling tunjuk-menunjuk. Nah, tapi kalau hanya konsekuensi, anak belajar untuk memenuhi peraturan. Nah, gara-gara itu dia hanya belajar untuk memenuhi peraturannya, bukan karena ingin menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini yang terakhir. Hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, ada rasa dipermalukan, dan ada merasa tidak dihargai. Nah, ini ketika yang berhukuman kepada murid, pasti baru ada di benaknya ini yang ada. Pasti tertarik dia marah, cuma dia tidak keluarkan karena takut. Pasti dia karena merasa dipermalukan, disuruh tidak memakai sepatu keliling di sekolah, pasti merasa dipermalukan, malu-malu, tapi dia tidak keluarkan. Akhirnya dia dendam. Nah, dia juga merasa tidak dihargai sebagai murid. Nah, tetapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak dan dibuat tidak jalan dan disingkat itu sebentar saja, ada waktunya. Sedangkan kalau hukuman itu pasti akan lama terbenak di pikirannya. Jadi kalau hanya konsekuensinya saja, sekedar berlalu saja. Nah, itulah tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kita masuk apa itu restitusi. Nah, ini ada pendapat ahli, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau memiliki tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Gosek pada tahun 2004. Jadi yang harus kita pahami itu restitusi itu bagaimana kita menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita ciptakan sebuah kondisi agar mereka bisa memiliki karakter yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Nah, karena di dalam restitusi itu ada tujuan yang ingin kita capai. Kita menginginkan murid yang disiplin, bertanggung jawab. Nah, makanya kita kalau diciptakan kondisinya itu restitusinya ketika ada masalah. Next. Ini mungkin bisa dibaca Bapak Ibu tanpa saya menjelaskan atau membacakan satu persatu, mungkin bisa diperhatikan. Nah, ini ada identitas, ada bagaimana itu identitasnya ketika gagal membina murid dan bagaimana ketika sukses, identitasnya itu sukses atau disiplin. Nah, ini terkait masalah tadi, masalah hubungan, konsekuensi dan restitusi. Ada identitasnya. Nah, ternyata ketika kita melakukan hukuman itu rata-rata gagal, tidak ada motivasinya siswa untuk mengubah karakternya karena hanya ada di pikirannya karena takut dihukum kok saya. Nah, tetapi ketika kita melakukan disiplin konsekuensi dengan restitusi, nah itu akan mengandung nilai-nilai yang positif terhadap anak didik kita. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, next. Nah, jadi ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itulah tujuannya restitusi, ciri-cirinya. Bukan karena mau menebus kesalahannya, tetapi dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ini juga. Yang ketiga, tawaran. Ini adalah tawaran, artinya ditawarkan kepada murid, tidak ada unsur paksaan. Nah, itulah ciri-cirinya restitusi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi itu mengarahkan bagaimana murid menghargai dirinya sendiri. Nah, beda dengan hukuman tadi. Selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusinya. Nah, jadi ketika melakukan restitusi itu ada solusi yang ditawarkan kepada murid, bukan karena paksaannya. Nah, restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ada tawaran yang dilakukan. Ya, next. Nah, kita masuk di materi keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, saya sengaja tampilkan di slide ini. Jadi inilah kelas kami, kelas 3. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang kami sepakati bersama. Dan ini diciptakan dari kemauan murid-murid sendiri. Apa-apa yang akan kita lakukan atau apa-apa yang kita yakini di dalam kelas kita, bukan karena kemauan saya, bukan karena aturan saya sendiri sebagai seorang guru yang mengarahkan kepada murid, tetapi keyakinan kelas ini muncul betul-betul karena keinginannya murid yang dia inginkan di dalam kelas itu. Nah, coba kita masih di materinya apa keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan. Nah, bisa dijawab sama Bapak Ibu guru. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa alasannya? Apakah karena kita takut pada aturan atau apa karena kita ingin selamat? Jadi ada yang menjawab
karena peraturan, karena ingin selamat, karena menghargai diri sendiri. Ini banyak jalan. Sebentar ini saya akan jelaskan, Bu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Apakah karena ini aturan pemerintah yang harus kita patuhi, atau karena ini menghargai diri kita sendiri? Ini dijawab oleh ibu bapak guru sesuai dengan Jaga kesehatan, Pak. itu menjaga kesehatan. Jadi bukan karena peraturan Pak ya, karena bukan diri sendiri, karena ingin selamat dan mau terkena virus, makanya melakukan ini. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini biasa juga ini terjadi pada kita Bapak Ibu. Kenapa rata-rata orang cepat datang tepat waktu? Apa karena ada aturan di dalam terlambat, atau karena dari diri kita sendiri menghargai pelatihannya, menghargai orang yang di sana, makanya kita tepat datang. Ada juga sudah mendapatkan nilai paling bagus. Ada juga karena menghargai diri sendiri, karena gara-gara pelatihan itu kita harus hargai diri sendiri supaya tidak terlambat. Kita dapat semua materinya, ilmunya cepat datang. Nah ini sebentar ya. Nah ini jawabannya dulu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ini pertanyaan bertahu, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm? Harus kita sadari dulu, bukan karena peraturan, tapi karena untuk melindungi diri kita sendiri. Coba kalau mengendarai ini, saya pernah terjadi pada diri saya ini. Pada saat saya kecelakaan, sebenarnya saya nggak pakai helm, hancur ini. Nah itu lagi pakai helm, hancur di sebagian. Apalagi kalau nggak pakai helm, artinya kita betul-betul melindungi diri kita, bukan karena ada aturan, bukan karena ada polisi di sana pakai helm ada. Tapi karena dilindungi memang diri terkepalatan. Sama tahu ya tiba-tiba jatuh terbentuk bisa jadi otak. Yang kedua, ini sudah tepat sekali tadi Pak Pati. Untuk menghargai diri sendiri agar supaya ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, supaya menghargai diri kita sendiri agar tidak tertular penyakit. Bukan karena ada aturan ini dilarang kita berdekat-dekat harus pakai masker, tetapi karena menghargai diri kita sendiri supaya tidak sakit, harus kita pakai masker. Jangan sampai terkena virusnya juga. Ini yang harus kita kembangkan nilai-nilai atau keyakinan kita. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Ini juga harus kita terapkan diri kita ini. Jangan karena kalau terlambat nanti sedikit nanti banyak. Nanti kalau terlambat kata-kata yang pertama nggak ada yang hukum. Jangan Bu, tapi hargai diri kita sendiri. Kita datang tepat waktu karena betul-betul ingin mendapatkan ilmunya. Betul-betul mau ikuti pelatihannya, sadar kita dari diri kita sendiri, karena memang harus mendapatkan ilmu ini, harus menghargai diriku, hargai ini pemateri supaya tidak terlambat, makanya cepat datang. Itu Bu. Jadi kita harus kembangkan itu motivasi intrinsik dalam diri kita, jangan karena motivasi ekstrinsik karena mau penghargaan dan takut hukuman. Ini ada saya tampilkan ini untuk backgroundnya. Ini keterkaitannya mulai dari budaya positif, masuk ke lingkungan positif, kegiatan kelas dan peran kelas. So next. Ini ada ditampilkan. Kira-kira ada pertanyaan, yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Kira-kira Bapak Ibu, yang mana ini keyakinan kelas? Apakah yang ini, yang warna hijau, atau yang ini warna putih? Coba kita baca dulu sama-sama. Di sini di warna hijau, Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesuai kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kira-kira ini masuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Apakah kalimat ini kira-kira sudah cocok? Apakah ini sudah cocok? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan,
berdoa, aktif dalam pembelajaran, tertib. Apakah ini sudah cocok peraturan ini, keyakinannya? Atau kesepakatannya ini? Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari dua ini, yang mana merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri kita sebagai guru dan para murid? Yang mana kira-kira, Bu? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Oh, bahasa ini kanan ya? Oh, yang mana putih ya? Putih atau hijau? Ini saja, putih atau hijau? Putih atau hijau? Terserah. Ada putih, ada hijau. Ini, jadi di dalam menumbuhkan motivasi intrinsik di tengah dharma wanita ini masih ada unsur paksaan. Contoh, ada kalimat-kalimat paksaan dalam tepat waktu, harus disuruh datang ke tepat waktu. Sedangkan di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi, tidak ada unsur paksaan, tidak ada kalimat datang, disuruh datang, tidak ada kalimat guru menyayangi murid atau murid menyayangi guru, tidak ada. Tapi kesepakatan ini kami guru dan murid saling menyayangi. Kalau ini masih ada kata ada kalimat perintah, menjaga kebersihan sekolah. Artinya murid disuruh menjaga kebersihannya. Tidak boleh hanya kalimat menjaga. Harusnya di sini kami guru dan murid apa maksud itu? Artinya kita menggunakan, intinya ketika menemukan motivasi intrinsik, kita menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ada kata perintah, tidak ada kata paksaan. Jadi dari yang tadi ini, dari yang contoh itu yang warna putih. Itulah contohnya bagaimana keyakinan kelas. Jadi memang disepakati bersama antara guru dan murid, antara murid dan murid. Itu bukan karena paksaan dari guru atau aturan dari guru. Ini kalau ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabung T dan Y. Mungkin Bapak Ibu guru bisa lihat ini di atas. Ada kata hormat, bekerja, diterima, dan memiliki. Mungkin ini kita next saja. Ini juga terkait dengan keyakinan kelas, tabung T dan Y. Kita next saja. Ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kembali mengisi. Kira-kira bagaimana kalimat ini? Apakah sudah cocok ini? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira bagaimana bentuk kalimat keyakinan kelasnya? Kalau kita hilangkan kalimat perintahnya selalu, kira-kira apa tempat di situ? Kita hilangkan kalimat selalu. Sebentar ada jawaban ini. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini bentuk aturan, bukan bentuk keyakinan kelas. Artinya ada kalimat dilarang, ada peraturan. Sebentar kita lihat bagaimana itu kalimat keyakinan kelasnya. Ini juga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bentuk peraturan juga, bukan bentuk keyakinan kelas. Sebentar ada sepatutnya bagaimana itu kalimat keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan, ada lagi kalimat perintah dilarang. Dilarang menggunakan narkoba, ada lagi dilarang. Berganti atau menunggu giliran, ini lagi ada kalimat menunggu. Ini juga gunakan masker, ada kalimat masker, ada kalimat perintah. Pakai masker, ada kalimat perintah lagi. Ini lagi terakhir, jangan berlari kelas atau koridor. Dilarang untuk berlari. Gimana? Kita lihat bagaimana menurutnya jadi kelas. Ini harusnya kalau kita membuat keyakinan kelas, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Yang paling tepat itu kalimatnya tanggung jawab. Artinya ketika ada siswa mengambil buku di tempat buku, harus dia bertanggung jawab. Kita tanamkan harus tanggung jawab kepada dirinya, bukan karena ada peraturannya, tapi bertanggung jawab. Yang kedua, kalimat dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain. Artinya kita tanamkan kepada siswa, ada keyakinan kita buat harus menghormati orang lain. Selanjutnya, hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan untuk keyakinan kelasnya, untuk keselamatan, untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu masuk saja kesehatan, karena ini berkaitan dengan kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari untuk keselamatan dan keamanan. Nah, kita lanjut. Nah, ini masuk materi selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa itu kebutuhan dasar? Berapa ada tadi saya cantum tampilkan, ada 5. Nah, coba di next. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Ya, bagaimana bertahan hidup ya? Itu pastinya harus makan minum. Tentang bagaimana dan membahas tentang hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kita harus tumbuhkan rasa kasih sayang terhadap orang lain, terhadap diri kita. Ada penguasaan, ada kebutuhan tentang kesenangan. Jadi semua kebutuhan manusia itu butuh kesenangan. Jangan hanya pokoknya sekali-sekali beroperasi, sekali-sekali pergi ke pantai, pergi bakar-bakar ikan, berenang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia, karena kita tidak perlu kesenangan. Nah ini juga kebebasan. Manusia juga itu butuh bebas, tapi bebas dalam arti hal yang positif. Jangan bebas dalam arti melakukan tindakan yang negatif. Next one. Ya, kita lanjut. 5 posisi kontrol. Nah ini sangat penting. Ya, next one. Nah, yang pertama, posisi kontrol kita sebagai seorang guru yaitu posisi sebagai penghukum. Yang mana itu penghukum? Yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menetapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini biasanya di guru-guru yang posisinya sebagai penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah ini mengancam, dia mengancam murid. Patuhi aturan saya atau awas. Artinya atau awas itu apa itu awasnya? Ancaman. Yang kedua, kamu selalu salah. Nah, artinya kita menghadapi siswa dihukum bahwa dia selalu salah, tidak boleh ini. Dihakimi. Nah ini selanjutnya, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini juga menghakimi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu melalui cara dia sendiri. Dia tuh memikirkan bagaimana itu rasa dimiliki oleh murid. Dia butuh kasih sayang, bukan mau dihukum, mau dihardik, mau dihakimi. Nah ini biasa ada guru yang bertindak sebagai posisi penghukum. Next mas. Lanjut lagi. Pak. Ya kita lanjut. Posisi kedua adalah rata-rata guru. Dia posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Yang mana itu pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan yang lemah lembut, contohnya. Nah ini ada contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah kira-kira maknanya apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Artinya ada yang diharapkan oleh guru tetapi tidak dilakukan oleh siswa. Makanya ketika kita kasih kalimat seperti ini, murid akan merasa bersalah. Gara-gara saya kecewa guruku, dan kalau tidak belajar kan, kecewa guru bisa saya. Nah ini dia. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya? Nah, ini juga artinya sudah dikasih tahu, kita berulang lagi. Makanya ketika ada keluhan ini, berapa kali harus Bapak kasih tahu kepada kami ya?
pasti bisa kamu merasa bersalah. Jadi sudah manusia tak guruku, kenapa diulangi lagi, kenapa bolos lagi. Nah, yang terakhir, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah ini juga membuat murid merasa bersalah akan dirinya sendiri dengan tindakan yang dilakukan. Nah, dia pasti akan berpikir, bagaimana itu nih kalau tahu orang tua aku belum begini di sekolah, pasti itu orang tua bersama-sama. Nah, pasti dia akan ada rasa motivasi intrinsik akan muncul dalam dirinya. Nah, ini juga ini yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru, membuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid tidak merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitar sayangnya. Artinya pada posisi ini guru membuat murid merasa bersalah dengan tindakan yang dilakukan oleh murid, makanya dia merasa kecewa, merasa mengecewakan orang-orang menyayanginya, merasa mengecewakan orang tua, mengecewakan gurunya dan lain-lainnya. Lanjut Pak. Nah, posisi yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Bagaimana posisi guru sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan berupa untuk mempengaruhi seseorang. Kalimat contoh kalimatnya. Nah ini ada contoh kalimatnya. Ayo bantulah apa lagi tadi? Ayo bantulah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ada positif sebelumnya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana apa itu pemantau. Jadi pemantau artinya mengawasi. Kita posisi sebagai guru itu mengawasi murid. Ada contoh kalimatnya. Yang kita lanjut posisi kontrolnya. Nah, sebagai lanjut manajer. Nah, ini yang kita harapkan sebagai guru. Jadi posisi terakhir adalah sebagai manajer, di mana guru diharapkan untuk berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya ini antara kesepakatan guru dan murid. Nah, ini yang kita diharapkan. Kita sebagai manajer, jangan sebagai pemukul, pembantu harus bersama teman dan pemantau, tetapi mereka sebagai manajer. Artinya mengontrol saja. Tidak boleh diharap itu siswa. Next one. Pak. Ya, lanjut. Nah ini terkait dengan pertemuan tadi sudah terjadi dijelaskan, kita next saja. Nah, terakhir segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini ada tiga, namanya segitiga berarti ada tiga. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, yang kedua adalah menanyakan keyakinan, yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah ini perlu saya lakukan pada saat di kelas menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Nah itu juga salah satu tugas kami guru penggerak. Jadi ada nilai-nilainya. Inilah bentuknya segitiga restitusi. Kita melakukan validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah jadi mungkin karena waktu jadinya. Nah ini ada contohnya bagaimana itu menstabilkan identitas. Nah guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Waktu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah ini salah satu contohnya, contoh perkara guru. Jadi menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Kita memberikan motivasi kepada murid agar dia menjadi lebih menghargai dirinya sendiri, bertindak ke arah lebih positif. Yang kedua, validasi kebutuhan. Apa itu validasi kebutuhan? Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya seperti kata manusia, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan basic needs. Apakah itu power, freedom, love, dan belonging, fun, atau survival lainnya. Apakah itu melalui kasih sayang, melalui kesenangan, melalui kekuatan power. Ini ada semua di sini pada saat penyelesaian kualitas kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menanyakan keyakinan? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini contoh-contohnya.
Contoh guru ketika bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, ini ada keyakinan yang kita sepakati di kelas nomor yang saya jelaskan tadi misalnya di kelas. Next mas. Nah ini ada pertanyaan termasuk 30 detik. Mungkin ini bisa ibu intervensi diri sendiri, ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa kita sebentar mungkin. Jadi mungkin itulah materi yang saya bawakan pada hari ini terkait dengan budaya positif. Nah ini terima kasih dan itulah tadi diseminasi pemahaman dan pengalaman terkait dengan budaya positif yang kami lakukan di sekolah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, kalau Mas ada waktu itu sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mulyono Amin atas materi diseminasi tentang penerapan dan pengalaman budaya positif di sekolah. Tentunya sangat luar biasa karena Bapak Ibu guru mengikuti, menyimak materi dari awal sampai akhir, bahkan Ibu Kepala Sekolah juga mengikuti secara utuh. Artinya materi yang disampaikan Pak Yono insya Allah sangat luar biasa, yang bisa memberi manfaat positif juga untuk kami sebagai guru di sekolah. Nah, untuk mempertajam ilmu yang sudah disampaikan Bapak Mulyono Amin, jika ada Bapak Ibu guru yang ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan atau sekedar sharing pengalamannya di kelas supaya kita saling belajar bersama, jika ada saya buka dua terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan 1,5 jam. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim 1,5 jam itu sangat-sangat bermanfaat. Untuk itu Bapak Ibu guru silakan angkat tangan kalau ada yang ingin dikonfirmasi. Kami persilakan. Ya, Ibu Rahma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya minta tolong itu yang tadi di slide-nya ada materinya tadi tentang segitiga restitusi. Oh ya, terima kasih. Tidak sulit. Nah, ini di sini saya ada sedikit pertanyaan tentang segitiga restitusi. Dimana kalau di segitiga restitusi ini, kalau ini sudah dilaksanakan semua, bagaimana kalau ini sudah dilaksanakan semua, bagaimana kalau segitiga restitusi ini diterapkan tetapi masih ada anak atau siswa yang selalu membuat atau cenderung ke negatif, bagaimana cara menyikapinya? Ya, mungkin Pak pemateri bisa memberikan saya penjelasan tentang bagaimana menyikapi tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya konfirmasi Ibu Rahma ingin menanyakan tindak lanjut segitiga restitusi. Beliau sudah menjalankan, tetapi muridnya masih berperilaku terus menerus ke arah negatif. Bagaimana solusinya Pak Yono? Kemudian ada lagi Bapak Ibu, satu penanya lagi, ya Ibu Pensen, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama saya. Langsung saja. Tadi ada yang dibahas tentang perubahan paradigma ya. Perubahan paradigma. Yang saya pertanyakan atau perlu dijelaskan, masih perlu ya dijelaskan. Ini ada gambar, ini gambar tanah, ya. Yang saya mau tahu apa maksudnya itu gambar, ya. Maksudnya perlu dijelaskan, masih mau penjelasan. Nah, itu yang pertanyaan saya. Yang kedua, ada tadi apa ya, hukuman dengan ya apa tadi, konsekuensi. Kalau misalkan ada anak di kelas ada yang mencuri, apakah dikasih konsekuensi atau hukuman? Lanjut. Kalau misalkan ada siswa dikasih PR, tidak dikerja di rumah, malahan dikerja di sekolah. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Hermawati mengenai kegiatan kepala tangan dalam perubahan paradigma dan pertanyaan terkait hukuman dan konsekuensi. Nah, tentunya Bapak Ibu Guru dimohon untuk menyimak karena untuk pembelajaran kami semua. Nah, karena waktu yang sudah menunjukkan pukul sekarang, maka dari itu saya cukupkan 2 sesi pertanyaan terlebih dahulu agar acara berjalan sesuai dengan rencana. Untuk pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi saya langsung saja. Terima kasih atas pertanyaan dan partisipasi yang diberikan kepada saya terkait dengan pertanyaan Bu Rahma tentang bagaimana ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi masih ada saja murid yang melakukan hal yang negatif. Langsung saja. Jadi saya mungkin hanya bisa memberikan arahan. Jadi terkait masalah segitiga restitusi, kan di situ ada 3. Ada 3 yang akan kita lakukan pada saat segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah validasi kebutuhan. Nah, apa itu validasi kebutuhan? Menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas artinya di mana di sini guru diminta untuk membuat anak yang merasa gagal dan berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini yang paling perlu kita lakukan sebagai seorang guru. Artinya kita stabilkan dulu dari masalah murid tersebut. Kita cari dulu, gali dulu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Kenapa dia melakukan demikian? Kenapa melakukan hal yang negatif? Nah, ini kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, dengan melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, ini ada pertanyaan pemantiknya. Nah, berbuat salah memang sebagai hal yang wajar sebagai manusia biasa. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini, kita arahkan
serahkan kepada murid untuk melakukan atau mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kita tanya contoh yang pernah saya lakukan di kelas. Ada salah satu seorang murid yang bertanya, saya tanya, memang yang kamu lakukan memang hal yang wajar. Sebagai manusia biasa memang hal yang wajar kita lakukan. Tetapi kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini, apa yang akan anak lakukan? Nah, dia secara stimulus secara diri sendiri akan muncul di benaknya. Oh, untuk menyelesaikan masalah ini saya akan begini, saya akan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Nah itu, kita sebagai seorang guru tanya bapak dulu apa, gali bapak dulu apa permasalahannya, dan kita kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan menimbulkan motivasi intrinsik kepada siswa. Nah, mungkin itu yang kita bisa lakukan. Tetapi ketika ada murid yang ketika lakukan itu, berarti kita lakukan terus lagi disebutkan sisinya agar supaya anak ini bisa menjadi berubah ke arah yang lebih positif. Nah, mungkin itu sekedar arahan yang saya dapat berikan kepada Rahma, mungkin bisa dipahami. Nah, selanjutnya terkait dengan pertanyaan kepala tangan. Pertanyaannya kepala tangan ini ditanyakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi ini terkait dengan kepala tangan, perubahan paradigma. Nah ini ada A dan B, ada Anda dan teman-teman. Contoh, ada saya, ada Pak Anwar. Ketika saya mengambil kertas, saya menuliskan sesuatu hal yang berharga di kertas itu, terus saya masukkan di tangan saya kepal begini. Kira-kira Pak Anwar akan melakukan berbagai cara untuk mengetahui apa yang ada di kepala tangan saya ini. Dia akan melakukan berbagai cara, entah dengan cara membujuk, mungkin membujuk Pak Anwar. Dia begitu Pak Anwar, nanti sebentar boleh ke kota, boleh makan di Coto, kasih lihat itu apa itu di tangan. Nah mungkin membujuk Pak Anwar, bukan itu sini nih, bukan sebentar. Nah itu bisa saya dilakukan dengan cara itu, saya kasih tahu Pak Anwar, nah ini Pak Anwar itu di tangan betul disembunyikan. Nah itu contohnya Bu. Atau mungkin dengan cara mengancam Pak Anwar. Kalau dari bahasa dia kayak kita mau sebentar, kalau dia bermabuk ditahan motor membawa ke depan batu. Bisa saja begitu. Mungkin dengan cara itu saya tahu daripada melempar ke batu sebentar Pak Anwar, belum kasih tahu nah ini tanganku. Atau mungkin dengan cara merayu atau menyuap. Bisa saya masuk ke Pak Anwar, makasih kau. Begini 50.000 kalau penting kasih tahu itu apa di tanganmu. Apa itu? Kira-kira apa yang disembunyikan? Karena harus kita tahu. Kalau kita tahu, tidak puas kalau kita tahu, ambil ini 50.000. Nah, mungkin dengan cara itu asal kita Pak Anwar. Nah, ini contohnya Bu. Artinya kita melakukan ke siswa dengan berbagai cara. Nah, bisa dengan cara ada melakukan guru siswa dengan cara merayu, membujuk, mengancam, menghardik, tapi yang kita ingin lakukan adalah tentunya dengan kasih sayang, karena murid butuh kasih sayang, tidak boleh dikasari, karena murid juga manusia, kita juga manusia. Itu contohnya. Terkait masalah pertanyaan juga, bagaimana tentang hukuman dan konsekuensi tentang murid yang mencuri. Kita lihat dulu, kalau di sekolah itu ada peraturan dilarang mencuri, berarti masuk hukuman. Ada hukumannya. Tetapi kalau tidak ada aturan di sekolah dilarang mencuri, kasih konsekuensi saja. Contoh, mencuri taplak meja, kasih konsekuensi. Kalau mencuri kita itu konsekuensinya boleh taplak meja baru, ganti dengan baru. Tetapi kalau ada aturan yang disepakati di sekolah dilarang mencuri, pasti ada hukumannya. Pasti bawa ke polisi itu, karena ada aturannya, sama suruh melanggar. Nah itu contohnya Bu, hukuman dan konsekuensi. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau ada murid yang tidak mengerjakan PR di rumah tapi dikerjakan di sekolah? Ini masuk konsekuensi. Konsekuensinya pasti akan ada daripada dihukum. Kita akan kasih agar supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat menghardik siswa yang terberak di pikirannya, berhukum kan. Dulu waktu SD gara-gara dengarnya PR-ku, nasuruh lari berhukum, nasuruh keliling-keliling apa. Artinya kita kasih saran.
kita kasih arahan tujuan terbaik untuk siswa bagaimana supaya kasih konsekuensi agar dia bertanggung jawab agar supaya PR-nya bisa selesai di rumah bukan di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya sangat mengapresiasi teman-teman. Terima kasih atas apresiasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jawaban yang luar biasa dari Bapak pemateri. Untuk Ibu Rahma dan Ibu Herawati, semoga sudah memahami, sudah bisa menerima jawaban dari pemateri atau ada yang ingin dikonfirmasi lagi. Sudah Bu? Ibu Herna? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami cukupkan sekian untuk sesi pertanyaan. Artinya di kemudian hari setelah kegiatan ini, apabila Bapak Ibu guru mengalami kendala dalam penerapan budaya positif di sekolah, bisa konfirmasi atau sharing dengan Bapak Mulyono untuk saling belajar. Semoga tercipta kualitas belajar yang baik. Nah, sebelum kami tutup, saya beri kesempatan dulu kepada pemateri harapan-harapan atau terkait lainnya dalam agenda ini. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk mengucapkan waktu, jadi harapan saya setelah mengumpulkan materi ini terkait dengan budaya positif, saya berharap ke depan Bapak Ibu guru dapat menerapkan apa-apa yang saya jelaskan tadi terkait masalah budaya positif, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yang apa itu hukuman konsekuensi, segitiga restitusi, keyakinan kelas. Mungkin ini bisa diterapkan ke depan nanti. Itu yang sangat saya harapkan. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri yang sangat luar biasa, dan juga kami mengapresiasi kepada Bapak Ibu guru telah menyempatkan waktunya untuk saling belajar. Semoga ke depan sekolah kita lebih bagus lagi, berkualitas, dan tentunya tidak mengabaikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kami cukupkan sekian. Kami mewakili dari panitia kegiatan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi bil sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu bisa